itu berarti propellernya itu nggak berputar saat itu. Jadi dianggap nol. Sehingga mungkin masih bisa pakai rumus yang sebenarnya yang tadi digunakan di persamaan yang lain gitu ya. Tapi untuk U 0,8-nya itu 0, kayak gitu juga nggak masalah. Jadi tetap bisa digunakan karena maksudnya itu ketika di titik 1 dan 3 ini, 1 dan 3 ini kan bagian kanan dan kiri ya. Nah, ketika mau diukur bias 0,8 ini, dia putaran propellernya itu nggak berputar. Bisa jadi ya karena arusnya lambat sekali, karena dia berada di dasar apa itu namanya, dasar saluran gitu ya. 0,8 itu kan yang ada di dalam, 0,2 itu yang dekat dengan permukaan gitu. Nah, kemungkinan dia nggak berputar propellernya, makanya dihitungnya 0. Atau bisa juga di situ di titik itu nggak diukur gitu ya, karena memang propellernya nggak muat mau sampai 0,8 itu nggak bisa masuk, atau enggak ya karena airnya itu tidak bergerak di bagian titik 0,8 di bagian sisi kanan dan kiri itu tadi. Jadi dia hanya memutar propeller saat di tengah. Jadi nggak masalah kalau misalkan pakai rumus yang sebelumnya yang dipakai untuk percobaan 1, 2, 3, cuman ya U 0,8 itu dinolkan. Seperti itu. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan, kelompok 2 dan 3. Saya persilakan. Iya, Rana Ahmad Dedat, silakan. Hai, nama saya Rana Ahmad Dedat dari kelompok 2. Saya mau boleh tolong di-scroll ke yang namanya isofel. Itu memang kacau ini ya, Bu, bagiannya, Bu. Enggak. Ini tanya ke kelompok 1 apa tanya ke saya? Kelompok 1 bagian ini pertimbangan apa yang membuat kalian menggambar seperti ini, terus bisa juga nanya ke Ibu harusnya seperti apa, karena mengerjakan juga agak bingung kami, Bu. Iya, jadi mungkin dari kelompok 1 bisa dijawab dulu, nanti saya tambahkan. Permisi, ini tanya gambarnya ini ya, yang tidak beraturan ini ya? Iya, betul. Gimana mungkin bisa dijelaskan langkah penggambarannya sehingga bisa dapat garis-garis ini. Kalau sebenarnya untuk penggambarannya ini saya mengambil referensi dari tempat lain. Jadi saya ambil referensi untuk gambarannya, tapi untuk data angkanya kita pakai angka punya kita. Iya, kalau dari saya gambarnya sudah benar. Maksudnya cara menggambarnya. Kalau dari penarikan garisnya itu kan berdasarkan titik di mana angkanya itu sama ya. Nah, di sini karena angka kita terbatas, kita kan cuma ngitung 3 titik di masing-masing kias, sudah 1, 2, 3. Nah, kemungkinannya itu kecil ya untuk bisa membuat garis dari 3 titik di masing-masing ketinggian itu. Jadi kan kita harusnya 3 garis yang menyambungkan itu semua. Saya nggak tahu apakah memang seperti ini belok-beloknya. Tapi kalau misalkan memang sudah sesuai dengan angkanya, bisa jadi ini ya, apa namanya, karena adanya karenmeter. Jadi waktu karenmeternya dimasukkan, itu berpengaruh ke kecepatan alirannya, makanya dia jadi kacau, kayak ada gangguan gitu. Jadi seharusnya memang ketika mengukur itu ditunggu tenang dulu, terus baru bisa dimasukkan angkanya. Jadi kemungkinan kalau yang terlihat seperti ini, berarti pas karenmeternya baru masuk, itu sudah dipakai ukur. Jadi alirannya mungkin belum tenang, masih terganggu oleh adanya karenmeter tersebut. Bisa jadi karena itu.
Atau bisa jadi juga ya garisnya bisa aja kurang tepat, tapi kalau dari yang saya lihat memang sudah mengarah ke yang benar ya, karena kan melingkar toh. Cuman di sini mungkin terlalu dibuat keriting aja sih. Karena kita cuma punya 3 titik ya di setiap ketinggian. Kalau dari saya garisnya itu nggak mungkin sekeriting ini harusnya. Kalau berdasarkan cuma 3 titik itu tadi ya. Jadi seharusnya bisa dibuat lebih halus gitu ya. Sebentar saya tunjukkan gambar yang mendekati benar gitu sebentar. Nah, mungkin saya bisa gantian share screen ya. Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan kita punya 3 titik di masing-masing kedalaman, gitu ya, kan kita punya di pias 1, pias 2, sama pias 3 gitu toh. Nah, di pias masing-masing pias kita punya 3 titik kan. Nah, di masing-masing titik ini kan pasti kecepatannya beda-beda. Nah, kita lihat di titik ini apakah kecepatannya bisa sama dengan di titik ini. Kira-kira kalau sama, dia ada di mana? Di sini kah atau di sebelah sini kah? Kayak gitu. Jadi di kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang tadi mungkin kelompok 1 membuatnya terlalu keriting ya, seolah-olah ada banyak pias di sini ada pias juga, di sini ada pias juga. Kalau seperti itu bisa memang dibuat jadi lebih ini miring ke sana, terus ini miring ke sini, ini ke sini. Dicari angka yang lebih mendekati kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita cuma punya 9 titik ya, saya rasa kok nggak serumit itu harusnya jadinya. Jadi harusnya bisa lebih apa ya, tidak terlalu banyak belokan gitu. Mungkin itu. Atau mungkin bisa dijelaskan prosesnya, misalkan dari masing-masing titik itu angkanya berapa, terus ditariknya seperti apa gitu. Dari kelompok 1 mungkin. Atau ada dari kelompok lain yang sudah mengerjakan juga dan hasilnya berbeda, itu juga bisa di-share. Kalau belum ya nanti saya lihat di laporan akhirnya saja gitu seperti apa. Cuman kalau dari saya kurang lebih bentuknya akan tidak terlalu ini ya berkelok-kelok karena titik yang kita punya itu terbatas. Jadi kita memang bisa berasumsi oh kayaknya titik ini kedalamannya kecepatannya sekian nih gitu. Jadi diambil ditarik ke titik yang lain, tapi nggak bakal serumit itu kalau misalkan titik yang kita punya memang terbatas gitu, cuma 9 titik kayak gitu. Mungkin bisa dijadiin pertimbangan ya kelompok 1 buat merevisi mungkin ya, diperbaiki lagi yang gambar isofelnya. Seperti itu. Ada tanggapan dari kelompok 1? Permisi Bu, izin bertanya sekalian Bu. Mungkin Silakan. kan dari kelompok 1 juga kan kami, Ibu izin bertanya, dari kelompok 1 kan mungkin kita udah ada dari tempat 3 piasnya itu Bu yang dibagi menjadi 3 lokasi. Nah, kita itu juga tadi sempat kayak diskusi Bu di grup kayak ini gimana ya caranya buat gelombang, tapi juga ada kayak menitik lokasikan kayak bentuk trapesium tempat apa sih bahasa Indonesianya kayak jeglongannya Bu kayak kayak tempat itu. Nah, kita kayak bingung ini pakai diagramnya gimana. Akhirnya kayak kita itu ya udahlah kita coba pakai gambar aja tulis tangan dan akhirnya kan kayak data yang lain selain di tempat 3 titik itu kayak kita ngira-ngira aja sih Bu kayak mungkin kayak permukaan air yang nggak rata itu ya harus kayak gimana ya gelombangnya. Jadi mungkin tadi kurang tepatnya kayak gitu, terus lihat punyanya Ibu ternyata nggak seharus sampai kita bikin kayak robot kayak itu Bu. Mungkin nanti kita coba evaluasi Bu. Cuman mau nanya sekalian kayak Ibu tadi buatnya pakai apa Ibu ya? Apa Enggak, itu digambar tangan kok. Kan saya yang bikin itu, mahasiswa tahun yang lalu ya yang bikin. Itu digambar tangan kok. Mereka pakai, kalau nggak salah pakai pen. Digambarnya pakai pen. Bisa semua kan pakai pen. Masa ini ya Bu? digambarnya pakai pen.
Atau pakai draw-nya, fitur draw-nya Microsoft Word juga bisa kok, setahu saya. Tapi mereka waktu itu saya tanya gambarnya pakai Paint. Tuh, jadi mungkin bisa dijadikan ini juga ya referensi, karena kalau misalkan bentuknya kayak yang kalian gambar itu mungkin terjadi, tapi kalau di saluran yang kita punya di lab itu karena salurannya sudah di ini ya, tepi-tepinya itu kan sudah disemen semua toh. Kecuali kalau salurannya itu memang bergelombang gitu, pinggir-pinggirnya itu akan menambah arus sehingga dia lebih tidak tetap gitu alirannya. Jadi kecepatannya bisa berbeda-beda di satu titik itu, jadi kayak yang tadi lebih ruwet gitu. Mungkin bisa diperbaiki ya dari isofilnya kelompok 1 tadi. Baik, untuk yang bertanya apakah sudah puas? Siapa Rana Ahmad Deda? Terima kasih untuk penjelasannya Bu, juga makasih untuk penjelasan dari kelompok 1. Oke, sama-sama. Tadi ada yang mau bertanya juga, Muhammad Raihan, raise hand. Oh, udah terjawab apa masih ada lagi? Baik. Ya, oke. Semoga buat kelompok lainnya juga yang belum menggambar isofel bisa dijadikan referensi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1, mungkin bisa saya cukupkan. Dari kelompok 1 mungkin ada kalimat penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan kritik dan saran yang diberikan juga oleh Bu Novi. Kami kedepannya akan mencoba evaluasi sebelum pengumpulan terakhir. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kelompok 2 ya. Iya benar kan ya. Kelompok 2 ini praktikum terakhir, depan terakhir, partial Bloom. Saya persilahkan kelompok 2 sudah lengkap atau belum ya anggotanya? Insya Allah sudah lengkap. Oke, insya Allah sudah lengkap. Silahkan dimulai presentasinya 15 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab 15 menit. Ya, izin share screen ya. Ya, silahkan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Nafi juga. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan untuk laporan percobaan alat ukur menggunakan partial Bloom. Ya, bisa dimulai dari teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyebutkan tujuan dari percobaan kali ini, yaitu adalah mempelajari sifat aliran pada alat ukur debit. Kemudian saya akan melanjutkan alat-alat yang digunakan untuk percobaan kali ini, yaitu yang pertama adalah alat ukur debit partial, yang kedua adalah Scott bulk, yang ketiga point gauge, yang keempat adalah penggaris atau roll metal. Kemudian landasan teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Partial Bloom adalah alat ukur debit dengan cara membuat aliran kritis yang dapat dilihat dengan terjadinya lonjakan air pada bagian tenggorokan atau throat section. Bila terjadi aliran tenggelam yang dapat dilihat dengan mengecilnya lonjakan air pada bagian tenggorokan atau submerged flow,
maka perlu diadakan koreksi debit pada debit yang diukur menurut vertical open canal hydraulics. Besarnya debit yang lewat pada tenggorokan dalam kondisi kritis dinyatakan dalam persamaan yang tertera pada tabel 8.1. Sketsa alat ukur debit basal adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk lebar tenggorokan atau W untuk lebar tenggorokan 3 inci, persamaannya yaitu Q sama dengan 0,992 H0 pangkat 1,547. Untuk lebar tenggorokan 6 inci, persamaannya Q sama dengan 2,06 HA pangkat 1,58. Untuk lebar tenggorokan W9 inci, maka persamaan Q-nya yaitu 3,07 HA pangkat 1,53. Untuk W-nya 12 inci sampai 8 inci, Q-nya yaitu 4W HA pangkat 1,522 W kali 1,026. Untuk W 10 inci sampai 50 inci, Q-nya yaitu 3,6875 W ditambah 2,5 kali HA pangkat 1,6. Di mana HA adalah tinggi air pada tenggorokan dalam satuan feet, W adalah lebar tenggorokan satuannya feet, dan Q adalah debit debit lewat tenggorokan satuannya feet pangkat 3 per detik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Baik, selanjutnya adalah prosedur percobaan. Yang pertama yaitu ukur dimensi parcel flume yang tersedia. Yang kedua yaitu catat bacaan point gauge pada titik B sebelum aliran air melewati parcel flume, di mana ujung jarum point gauge setinggi dasar parcel flume di titik A. Besarnya bacaan adalah H0B. Pada percobaan ini, besarnya H0B adalah 13,87 cm. Yang ketiga yaitu alirkan air lewat parcel flume. Yang keempat, catat bacaan pada mistar ukur pada saat aliran air melewati parcel flume, maka tinggi air di depan tenggorokan di titik A adalah HA, satuan dalam inci. Yang kelima yaitu masih dalam percobaan debit yang sama, maka letakkan skot balok di belakang parcel flume sedemikian sehingga terjadi aliran tenggelam pada bagian tenggorokan. Yang keenam, kemudian catat bacaan point gauge pada titik B yaitu H1B, maka tinggi air di atas tenggorokan HB sama dengan H0B min H1B. Yang ketujuh, lakukan semua percobaan pembacaan point gauge setiap pencatatan tinggi muka air minimum 5 kali. Yang kedelapan yaitu lakukan prosedur langkah 1 sampai 7 pada setiap perubahan percobaan debit yang disesuaikan dengan percobaan pengukuran debit lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu memberi komentar mengenai alat ukur parcel flume tersebut dibandingkan dengan alat ukur ambang lebar dan alat ukur ambang tajam segi 4. Yang kedua yaitu menyatakan hubungan antara tinggi muka air di depan tenggorokan HA dengan debit Q percobaan, kemudian bandingkan dengan debit dari pengukuran karburator. Yang ketiga yaitu untuk aliran tenggelam, nyatakan hubungan antara rasio HB dan HA dengan koefisien koreksi debit CS dari hasil percobaan, kemudian bandingkan hasil hitungan tersebut dengan nilai CS menurut hasil hitungan debit menggunakan persamaan di tabel 8.1 di atas. Untuk hasil percobaan dan perhitungan akan dilanjutkan teman saya, silakan. Selanjutnya untuk hasil percobaan dan perhitungan, yang pertama itu ada data percobaan. Diketahui lebar tenggorokannya itu 3 inci dan H0B yang tadi diketahui 13,87 cm. Berikut ada tabel yang berisi data hasil percobaan yang dalam bentuk tinggi muka air. Yang pertama ini ada data percobaan untuk flume tanpa sekat. Kemudian tabel yang kedua untuk parcel flume 1 sekat. Dan tabel yang ketiga ada ketika 2 sekat. Kemudian untuk menentukan debit aliran, ini kami mengambil contoh perhitungan dari data percobaan 1 tanpa sekat. Yang pertama itu diketahui HA rata-ratanya itu 0,976 feet, diambil dari hasil 5 percobaan pengulangan itu.
Kemudian untuk Q itu sama dengan 0,992 dikali HA pangkat 1,547 seperti yang ada di tabel sebelumnya, dan diketahui juga nilai lebar tenggorokan W-nya itu 3 inci. Jadi dapat debitnya itu 0,027 meter kubik per detik. Kemudian dengan cara yang sama, perhitungan yang sama, didapat nilai debit yang melewati partial volume sebagai berikut. Ini ada debit dalam bentuk feet kubik per second dan dalam meter kubik per second. Kemudian ada koefisien koreksi atau CS. Di sini kami kembali mengambil data dari percobaan pertama. Pertama itu diketahui debit dari current meter pada percobaan 1 di current meter itu kami dapatkan 0,0231 meter kubik per detik. Kemudian untuk debit di partial volume kami mengambil rata-rata dari debit tanpa sekat, 1 sekat, dan 2 sekat. Itu dapatkan 0,0248 meter kubik per second. Kemudian untuk koefisien koreksinya itu bisa dicari debit current meter dibagi debit partial volume dapat 0,93162. Berikut tabel yang isinya hasil perhitungan CS di tiap percobaan 1, 2, 3, sampai 5. Akan saya lanjutkan. Kita ada hubungan antara tinggi muka air dengan tenggorokan. Kita ada hubungan antara hubungan tinggi muka air depan tenggorokan atau HA dengan debit atau Q. Tercontohkan perhitungan pada percobaan 1, di mana Q current meter sebesar 0,0231 meter kubik per second dan Q partial volume sebesar 0,0248 meter kubik per second. Dan HA rata-ratanya adalah rata-rata dari HA tanpa sekat, HA 1 sekat, dan HA 2 sekat sebesar 0,92 feet atau 28,05 cm. Berikut adalah hasil perhitungannya. Dan berikut adalah grafik hubungan antara HA dengan Q. Selanjutnya adalah hubungan antara rasio HB dan HA dengan C. Kita lakukan lagi perhitungan percobaan 1, di mana HA rata-rata sebesar 28,05 cm, H1B sebesar 36,74 cm, H0B sebesar 13,87 cm, di mana HB rata-rata merupakan hasil pengurangan antara H1B rata-rata dengan H0B rata-rata, itu sebesar 22,87 cm, dengan CS sebesar 0,9316, dengan CS teoritis sebesar 0,992. Itu adalah data hasil perhitungannya. Dan grafik dari hubungan antara HB per HA dengan CS. Selanjutnya, ada perbandingan alat ukur partial volume dengan alat ukur lainnya. Pada percobaan partial volume, alat ukur debit aliran yang mengalir melalui saluran terbuka. Alat ini ditemukan oleh Dr. Ralph L. Parshall pada tahun 1915 dengan menggunakan prinsip saluran Venturi. Cirinya adalah Q sama dengan C dikali HA pangkat N, tergantung pada tinggi air pada tenggorokan, jatuhnya aliran lebih tenang, dan biasa digunakan pada daerah dengan elevasi rendah. Lalu ada percobaan ambang lebar, merupakan suatu pelimpah di mana paling tidak terdapat satu penampang di atas ambang yang mempunyai garis-garis lurus sehingga pembagian tekanan di penampang tersebut tidak statik. Cirinya, besar Q adalah C dikali B dikali H0 pangkat 3/2, tergantung pada lebar ambang tegak lurus arah aliran dan tinggi muka air di depan ambang. Jatuhnya aliran lebih tenang dan biasanya digunakan pada daerah dengan elevasi rendah. Lalu kita punya ambang tajam segi 4. Merupakan bangunan ukur sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur debit aliran di saluran terbuka dengan mudah dan cukup teliti. Di mana besar Q adalah 2/3 dikali 2G dikali C dikali B dikali H pangkat 5/2. Ukuran ini tergantung pada tinggi muka air di depan ambang dan tinggi ambang terhadap dasar saluran, yang biasanya digunakan pada daerah dengan elevasi tinggi.
Baik, untuk kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama adalah berdasarkan grafik hubungan antara HA dengan Q dapat disimpulkan bahwa nilai HA berbanding lurus dengan Q. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin besar HA, maka semakin besar pula nilai Q yang diperoleh. Kesimpulan yang kedua adalah berdasarkan grafik hubungan antara HB per HA dengan CS koreksi dan CS berdasarkan tabel 8.8 percobaan 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil CS yang didapatkan meskipun nilainya masih bervariasi mendekati nilai CS teoritis yaitu sebesar 0,992. Hal ini disebabkan oleh faktor human error pada saat pengambilan data praktikum dan bisa disebabkan juga oleh faktor kondisi lingkungan yang kurang mendukung pengambilan data praktikum. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah dari data dan hasil perhitungan tabel 8.5 didapatkan bahwa penggunaan sekat pada alat ukur parcel volume tidak terlalu mempengaruhi debit atau nilai Q. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai debit atau Q yang diperoleh antara parcel volume tanpa sekat, satu sekat, dan dua sekat tidak jauh berbeda dan bahkan ada yang bernilai sama seperti pada percobaan 3 yang menggunakan satu sekat dan dua sekat. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir adalah pengukuran menggunakan alat ukur parcel volume hanya berdasarkan tinggi air pada tenggorokan atau HA. Hal tersebut membuat pengukuran menjadi relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan alat ukur ambang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Cukup baik ya, udah saya lihat tidak ada masalah. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan. Ya, silahkan Pulung Syahdananto. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin bertanya, mungkin bisa di-scroll dulu ke rumus Q tadi. Ya, yang ini. Nah, ini mengapa kalian menggunakan data HA yang satuannya FT, sedangkan rumus 0,992 kali HA pangkat 1,547 ini didapat dari besar lebar tenggorokan yang satuannya inci. Ya, silakan langsung dijawab mungkin ya, bisa. Saya izin menjawab ya. Ini mungkin dari lebar tenggorokannya itu, ini inci, ini ada salah, ini harus inci. Tapi kalau ini kan tinggi area tetap fit gitu. Kalau dari rumus dasarnya, jadi kita ikutin satuan yang ada di sini. Itu tenggorokannya fit, kita pakai fit. Mungkin ada kesalahan penulisannya harus inci ya, sesuai yang di sini inci. Iya, jadi saya izin menambahkan untuk lebar tenggorokan W ini pengelompokannya berdasarkan inci. Jadi karena yang kita punya di lab itu tenggorokannya itu dalam satuan inci, jadi di sini pengelompokannya dalam inci. Jadi harusnya memang betul 3 inci, 6 inci, 9 inci gitu. Tapi ketika menghitung persamaan dengan menggunakan Q ini, nanti keluarannya itu feet kubik per detik gitu. Jadi yang perlu dijadikan feet itu sebetulnya si HA-nya ya. Jadi lebar tenggorokannya nggak masalah karena di sini penentuan rumusnya itu berdasarkan lebar tenggorokan dalam satuan inci. Itu. Tapi kalau rumusnya itu tetap dalam satuan feet. Seperti itu. Izin memastikan lagi, berarti ini nggak apa-apa ya kalau HA-nya pakai FT tapi acuan rumusnya dari inci gitu nggak apa-apa berarti? Iya, benar. Jadi pembagian rumusnya itu memang berdasarkan lebar tenggorokan dalam satuan inci, tapi debit yang dihasilkan nantinya dalam feet kubik per detik.
karena lebar tenggorokannya yang dimasukkan di rumus nanti dalam satuannya feet. Itu, cuman pengelompokan lebar tenggorokannya itu dalam satuan inci, dan di data yang kalian dapat itu ketika kalian misalkan melakukan praktikum langsung di lab gitu ya. Nah, di situ ada lebar tenggorokan, itu juga nantinya untuk bisa menentukan rumusnya kalian jadikan ke inci. Karena pembagian rumusnya memang berdasarkan inci, tapi untuk lebar tenggorokannya di sini yang digunakan di rumus Q sama dengan itu dalam satuan feet. Tuh, kalau kelompok 2 sendiri ini kan pakai lebar tenggorokan 3 inci, bukan? Iya. Ya, sudah benar. No, I know what he meant. I get what he meant. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Pulung? Mungkin? Sudah jelas, Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siap. Silakan, ada lagi. Tadi Pulung dari kelompok berapa ya? Oh ya, mohon maaf, Bu. Saya dari kelompok 3, Bu. Oke. Berarti kelompok 1 mungkin ada yang mau tanya? Kalau belum ada, mungkin saya dulu yang tanya ke kelompok 2. Tadi ada statement di kesimpulan mengenai sekat ya. Di sini kalian tahu kan ya, pakai sekatnya itu ditaruh di mana? Waktu di video terlihat kan ya? Kelihatan yang Ya. pas airnya sebelum masuk tenggorokan. Pas airnya setelah tenggorokan ya? Setelah apa sebelumnya? Saya lupa. Setelah apa sebelum? Coba dilihat di gambarnya itu ada nggak ya? Di gambar partialnya itu ada sekatnya nggak ya di situ? Nggak kelihatan sih. Saya juga kelihatannya di video baru ngerti, oh gitu. Kalau lihat gambarnya bingung. Jadi dia airnya kalau dari gambar skema ini kan mengalir dari kiri ke kanan. Ya, sekatnya itu ditaruh di sebelah kanan. Jadi ketika air mengalir dari kiri ke kanan terus ada sekat, itu ada kemungkinan airnya itu bisa balik lagi karena kena sekat itu tadi. Sekatnya itu kan berupa kayu gitu ya. Jadi ketika airnya berusaha melewati kayu itu ada gaya balik yang ditimbulkan oleh karena adanya kayu. Nah, itu menimbulkan tinggi airnya itu jadi bertambah, harusnya bertambah sedikit sih, tapi nggak terlalu ngaruh memang kalau di kesimpulan. Itu benar, tidak terlalu berpengaruh, tapi di sini yang menarik, di sini disebutkan bahwa fungsi sekat, meskipun 1, 2, atau tanpa sekat itu nggak mempengaruhi debit. Nah, kira-kira kalian ada ide nggak kenapa kok dia nggak mempengaruhi besarnya debit? Izin jawab mungkin karena ini ya, tadi kan di rumus saya itu yang berpengaruh cuman HA, sisanya koefisien 0,92, terus sedangkan HA itu kan yang lewat tenggorokan dari kiri ini ya Bu, berarti kan belum ketemu sekatnya gitu. Jadi mau ada sekat atau belum kan kita ngukur tingginya pas airnya belum ketemu sekat gitu. Enggak sih, kan ini kan terus-terusan. Nggak usah. Ayo gimana? Kenapa kok nggak mempengaruhi debit? Debitnya berubah atau tetap atau berubah tapi dikit? Berubah dikit. Masa? Ini debitnya. Ya kan berubah dikit ya. Jadi bisa dilihat karena adanya sekat itu si H-nya itu berubah ya, berubah sedikit meskipun tidak terlalu besar. Jadi memang seharusnya debitnya ini tidak terpengaruh gitu ya, karena si debit ini sebenarnya untuk adanya sekat atau tidak adanya sekat itu untuk menimbulkan aliran yang tipenya berbeda gitu. Ada aliran tenggelam, tidak tenggelam. Di sini
si sekat ini diharapkan bisa menimbulkan aliran-aliran tersebut. Tapi bisa saja karena memang sekatnya ini kurang tinggi atau sekatnya ini memang tidak terlalu signifikan pengaruhnya jika dibandingkan dengan arus yang mengalir, makanya efeknya tidak terlalu terlihat gitu ya. Tapi seharusnya dia memang merubah sedikit kalau misalkan sekatnya lebih tinggi gitu. Karena ini cuman seperti yang kalian lihat di video ya, itu sekatnya kan cuma pakai kayu. Jadi memang tidak terlalu signifikan, tapi dia tetap ada pengaruh meskipun sedikit ya. Pengaruh sedikit tapi tidak signifikan gitu. Oke. Cuman kalau di rata-rata debitnya kan ujung-ujungnya ya sama kayak percobaan yang lain kan ya. Intinya dari 4 percobaan terakhir yang kita bahas, dari yang minggu lalu sama yang hari ini, itu adalah debit itu sama ya harusnya sepanjang pengaliran itu, karena datanya ini diambil di satu waktu yang sama gitu, satu pengaliran yang sama. Seharusnya debitnya sama, kalaupun nggak sama pun berbeda tapi tidak signifikan gitu perbedaannya. Jadi bedanya sedikit. Makanya di sini ada debit yang bisa kalian jadikan acuan, terus kalian bandingkan dengan debit percobaan di praktikum, misalkan dari percobaan yang kemarin dari Thomson atau ambang tajam segi 4, kalian gunakan debit Carmeter sebagai acuan, terus kalian bandingkan kira-kira bedanya seperti apa. Nah, di situ seharusnya memang tidak terpengaruh ya debitnya, mau pakai alat apapun harusnya terhitungnya sama karena dilakukan di waktu yang sama gitu praktikumnya itu ketika debitnya belum diubah. Jadi di sini ada 5 tipe debit, di mana masing-masing debit itu di 4 alat pengukur debit yang berbeda itu besarannya mendekati sama gitu. Jadi itu mungkin kalau tadi dikatakan sekat tidak merubah debit, iya betul. Jadi meskipun dia ngefek, tapi ngefeknya nggak terlalu signifikan karena ya itu tadi dari tinggi air yang diukur itu pun ada perbedaan, tapi hanya sedikit ya. Jadi debitnya ini dipengaruhi oleh tinggi air, dan kalau debitnya berubah antara 1 sekat, 2 sekat, atau tanpa sekat di satu percobaan yang sama, itu malah aneh gitu ya, karena harusnya debitnya tetap ini karena sumbernya itu sama gitu. Air yang mengalir itu ya di situ, kecuali ada misalnya ada bocor salurannya, lalu kalau saluran tanah kadang ada air yang meresap ke pori-pori tanahnya, itu juga bisa mempengaruhi debit. Tapi kalau di percobaan kita, praktikum kita, karena salurannya itu aman ya, dari beton, ada yang dari plumnya dari kaca, itu tidak akan ada kebocoran. Jadi yang mempengaruhi perbedaan debit itu kemungkinan ya faktor ini ya, ketelitian gitu. Jadi human error atau ketelitian alat itu juga mempengaruhi. Mungkin itu bisa ditambahkan di kesimpulan kalian nantinya ya, ketika membandingkan antara percobaan yang satu dengan yang lainnya. Tapi terbatas hanya 4 percobaan ini saja, karena yang satu kesatuan pengukuran debit itu hanya 4 percobaan yang kita bahas 2 minggu terakhir ini. Seperti itu. Baik, semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2. Kesempatan terakhir, karena masih ada waktu 5 menit. Baik, mungkin tidak ada. Kalau gitu dari kelompok 2 mungkin ada dua patah kata kalimat penutup. Kami sekian dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bu Novi sekalian atas pertanyaan dan masukannya. Semoga itu akan menjadi masukan bagi kami untuk mengevaluasi lebih lanjut laporan ini. Sekian dari kami, terima kasih.
Ya. Stop share. Siap. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah presentasi hari ini, serta kelompok 3 yang sudah berpartisipasi. Jadi dengan ini asistensi praktikum mekanika fluida dan hidrolika kita sudah berakhir. Kalian ke depannya ya, jadi karena ini merupakan dasar ya, untuk semester-semester selanjutnya, ini akan bermanfaat jika kalian mengambil mata kuliah wajib di bidang air khususnya. Untuk laporan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dikumpulkan di dalam bentuk PDF, di email ya, jadi di PDF itu kalian bisa tampilkan juga tabel perhitungannya, pokoknya apapun yang kalian tampilkan saat presentasi itu bisa dimasukkan di laporan tersebut lewat email. Saya tunggu sampai dengan hari Jumat ya, Jumat depan. As long as masih Jumat masih saya terima, kalau lebih dari Jumat nanti akan ada, tetap saya terima, tapi mungkin nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Ya, mungkin dari saya itu saja. Jadi semoga lancar menyambut pekan EAS-nya ya. Semoga tugas-tugasnya juga selesai tepat waktu. Saya akhiri dulu untuk mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dokumentasi, ya silahkan. Ayo, foto bareng. Ya, mungkin ada yang mau buka kamera. Buat yang nggak mau juga nggak masalah ya. Silahkan yang seksi dokumentasi, foto 1, 2. Udah ya, cuma 1 halaman kan ya kita. Ya. Ya Bu, 1 halaman Bu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga lancar ke pekan EAS-nya. Sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.